Selamat datang di channel Cerita Hermansyah. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita pendek yang berjudul Dialog yang Tertunda. Selamat menikmati. Malam itu, langit di atas Jakarta tampak enggan menunjukkan bintangnya. Hanya ada semburat abu-abu keperakan yang tipis, kala telak oleh pendar lampu-lampu kota yang tak pernah tidur. Di atas rooftop rumah Yuda, udara berembus sedikit lebih kencang, membawa aroma arang terbakar dan bumbu barbecue yang gurih. Namun, bagi Bayi Haki, udara malam itu terasa mencekik. "Yud, jagungnya gosong satu tuh. Lu jangan melamun dong, mikirin jemuran di rumah apa gimana?" Suara lantang Raka memecah keheningan, disusul tawa renyahnya yang khas. Yuda, yang sedang memegang kapitan besi di depan pemanggang, mendengus pelan. "Sialan lu, Kak. Ini efek karamelisasi namanya, bukan gosong. Lu kalau mau protes, mending bantu olesin mentega ke dagingnya nih." Di sudut lain yang agak remang, Naya duduk di atas pembatas beton rooftop yang sudah dipasangi pagar pengaman. Kakinya yang dibalut celana jeans tergantung bebas, diayunkan pelan mengikuti ritme angin. Pandangannya lurus menatap kerlap-kerlip lampu kota di kejauhan. Wajahnya yang biasanya ceria malam ini tampak lebih tenang, atau mungkin lebih sendu. Besok pagi, sebuah penerbangan akan membawanya ke kota baru, kehidupan baru, dan babak baru sebagai mahasiswi pasca sarjana. Bayi Haki berdiri bersandar pada pilar beton dekat pintu keluar rooftop. Tangannya terbenam di dalam saku hoodie longgarnya. Jarak antara tempatnya berdiri dan tempat Naya duduk mungkin hanya sekitar 10 langkah. Namun bagi Bayi Haki, 10 langkah itu terasa seperti jurang pemisah antar galaksi. Dia telah menghabiskan 4 tahun terakhir dalam lingkaran pertemanan ini, menyimpan satu perasaan yang sama, tanpa pernah memiliki keberanian untuk menyuarakannya. Sebuah kaleng minuman dingin tiba-tiba menempel di pipi Bayi Haki, membuatnya sedikit terlonjak. "Mikirin apa sih? Serius amat muka lu?" Lisa berdiri di sampingnya, menyodorkan kaleng soda rasa lemon yang masih berembun. Bayi Haki menerima kaleng itu, merasakan sensasi dingin yang kontras dengan telapak tangannya yang mulai berkeringat. "Nggak mikirin apa-apa, Lis. Cuma lagi menikmati angin aja." Lisa tidak langsung menjawab. Perempuan itu membuka kaleng minumannya sendiri, meneguknya sedikit, lalu mengarahkan pandangannya ke titik yang sama dengan yang sedang dipandangi Bayi Haki sejak tadi, Naya. Lisa sudah bersahabat dengan Bayi Haki cukup lama untuk bisa membaca arti dari setiap helaan napas cowok itu. Di antara mereka berlima, Lisalah yang paling peka terhadap dinamika rasa yang tersembunyi. "Dia besok berangkat jam 7 pagi, kata Lisa lirih, hampir tenggelam oleh suara tawa Raka dan Yuda di seberang sana yang sedang meributkan takaran saus. Barang-barangnya udah masuk koper semua dari sore tadi. Yuda yang bantuin." Bayi Haki hanya bergumam pelan sebagai respons. Dia menatap kaleng minuman di tangannya, memutar-mutarnya dengan ibu jari, mencoba mencari kekuatan atau mungkin sekadar mengulur waktu dari kenyataan yang terus berjalan mundur menuju perpisahan. "Lu nggak mau nyamperin?" tanya Lisa lagi, suaranya melembut, tanpa nada menghakimi. "Ini malam terakhir kita kumpul lengkap sebelum dia pindah, Bay." Bayi Haki memejamkan mata sejenak. Rasa sesak di dadanya seperti menuntut untuk dilepaskan, namun lidahnya terasa keluh. Ketakutan akan penolakan, ketakutan akan merusak persahabatan yang sudah mereka bangun, dan ketakutan bahwa dia sudah terlambat, semuanya bercampur menjadi satu simpul mati di tenggorokannya. Bayi Haki menatap kaleng minuman di tangannya, suaranya parau dan lirih. "Sebenarnya gue pengen banget ngomong banyak sama dia, Liz. Tapi gue nggak tahu cara memulainya, dan nggak tahu harus ngomongin apa." Lisa menoleh pelan, menatap Bayi Haki dengan tatapan bersimpati. Ada kilat keseriusan di mata Lisa yang biasanya santai. Dia menaruh kaleng sodanya di atas meja kecil di dekat mereka, lalu melipat tangan di dada. "Lu punya waktu 4 tahun buat mencari tahu caranya, dan sekarang waktu lu tinggal hitungan jam," ucap Lisa, menekankan setiap kata seolah ingin menancapkannya langsung ke dalam kesadaran Bayi Haki. "Lu mau biarin dia pergi dengan mengira lu nggak peduli?" Bayi Haki terdiam. Kalimat Lisa barusan seperti tamparan keras yang tak kasat mata. Dia mencengkeram kaleng minumannya lebih erat hingga terdengar bunyi kaleng aluminium yang sedikit meleyot. Matanya kembali menatap punggung Naya yang bergerak sedikit karena napasnya yang teratur. Lisa menghela napas, kemarahan kecilnya mereda, digantikan oleh rasa peduli yang besar sebagai seorang sahabat. Ia mengulurkan tangan,
menepuk lengan Bai Haki dengan lembut. Dia nggak butuh obrolan yang hebat, dia cuma butuh lu di sampingnya sekarang. Sana, jangan sampai penyesalan ini menghantui lu selamanya. Lisa memberikan satu dorongan kecil di bahu Bai Haki, sebelum akhirnya dia berbalik dan berjalan menghampiri Yuda dan Raka, sengaja meninggalkan Bai Haki sendirian dengan keputusannya. Bai Haki berdiri terpaku selama beberapa detik. Kata-kata Lisa menggema di kepalanya, jangan sampai penyesalan ini menghantui lu selamanya. Dia melihat Naya yang tiba-tiba merapatkan jaketnya, seolah mulai kedinginan oleh angin malam yang makin menusuk. Dengan satu tarikan napas panjang, Bai Haki memutuskan untuk melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, setiap langkah terasa berat, namun dinding keraguan yang selama ini mengurungnya perlahan mulai retak. Langkah ke-7 terasa seperti mendaki tanjakan yang paling curam. Di langkah ke-9, Bai Haki bisa mendengar suara helaan napas Naya yang halus. Dan pada langkah ke-10, bayangan tubuh Bai Haki akhirnya jatuh menimpa pembatas beton tempat Naya duduk. Naya sedikit tersentak, lalu menoleh. Rambut panjangnya yang digelung asal malam itu bergoyang, menyisakan beberapa helai yang berterbangan ditiup angin. Saat matanya menangkap sosok Bai Haki, gurat ketegangan di wajahnya perlahan mencair, digantikan oleh senyuman tipis yang selalu berhasil membuat dada Bai Haki bergemuruh. Bai Haki, sapa Naya, suaranya agak serak karena angin malam. Kirain siapa, tadi gue lihat lu mojok terus di dekat pintu kayak satpam kompleks. Bai Haki mencoba tersenyum, meski dia yakin senyumnya saat ini pasti terlihat kaku. Dia mengulurkan tangan yang memegang kaleng soda lemon dingin yang dibawakan Lisa tadi. Nih, Lisa titip ini buat lu. Naya menerima kaleng itu, lalu menggenggamnya. Dingin ya malam ini. Iya, makanya aneh juga Lisa malah ngasih minuman dingin. Jawab Bai Haki, mencoba melucu untuk mencairkan ketegangan di dalam dirinya sendiri. Naya terkekeh pelan. Alih-alih membuka dan meminumnya, Naya hanya menggenggam kaleng itu dengan kedua telapak tangannya, seolah merasakan sisa-sisa dingin yang juga sempat singgah di jemari Bai Haki. Tapi makasih ya, duduk. Bai, di sini anginnya lebih enak kalau sambil duduk, bisa lihat lampu kota lebih jelas. Naya menepuk ruang kosong di sebelah kanannya. Bai Haki menuruti ajakan itu. Ia melompat kecil untuk duduk di atas pembatas beton, menyisakan jarak sekitar 30 cm di antara mereka. Di bawah sana, Jakarta malam hari tampak seperti hamparan permata yang berserakan, merah, kuning, dan putih dari lampu-lampu kendaraan yang bergerak merayap. Keheningan sempat merayap kembali di antara mereka selama beberapa saat. Namun, kali ini keheningannya terasa berbeda. Tidak lagi mencekam seperti saat Bai Haki berdiri di pojokan tadi. Kini keheningan itu terasa lebih intim, seolah memberi ruang bagi keduanya untuk mengumpulkan kata. Di seberang rooftop, Raka baru saja melempar tawa keras setelah Yuda tidak sengaja menumpahkan bumbu sosis ke kaosnya sendiri. Lisa, yang berdiri di samping mereka, sengaja menyenggol lengan Raka dengan sikunya, lalu memberikan isyarat mata ke arah sudut tempat Bai Haki dan Naya berada. Raka yang biasanya ceplas-ceplos langsung paham. Ia berdeham, mengecilkan volume suaranya, dan mengajak Yuda untuk memeriksa stok minuman di dapur bawah, memberikan privasi penuh bagi dua sahabat mereka di atas atap. Besok, penerbangan jam berapa, Nay? Bai Haki akhirnya membuka suara, memilih pertanyaan paling standar yang bisa ia pikirkan, persis seperti tebakan Lisa. Jam 7 tepat, jawab Naya, matanya masih menatap lurus ke depan. Mungkin jam 5 subuh gue udah harus jalan dari rumah. Masih nggak menyangka ya, Bai. Perasaan baru kemarin kita ribet ngurusin skripsi bareng-bareng di perpus, sekarang gue udah mau pergi lagi aja. 4 tahun itu ternyata cepat ya, gumam Bai Haki. Dan 4 tahun itu abis buat gue jadi penakut, lanjut Bai Haki dalam hatinya. Lu bakal kangen gak sama gue? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Naya, membuat Bai Haki menoleh cepat. Naya juga sedang menatapnya sekarang. Di bawah temaram lampu rooftop, Bai Haki bisa melihat ada binar antisipasi sekaligus kerapuhan di sepasang mata gadis itu. Naya tidak sedang bercanda. Bai Haki menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam memenuhi rongga dadanya. Kata-kata Lisa kembali terngiang. Dia gak butuh obrolan yang hebat, dia cuma butuh kamu di sampingnya sekarang. Bersambung.